Oke, untuk hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta Fahri untuk memimpin. Silahkan Fahri. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fahri yang memimpin doa. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran dimulai, saya akan ngecek kehadiran anak-anak semuanya. Tolong tunjuk jari yang hadir ya. Aisela, Ajani, Afgan, Agustin, Akbar, Aldino, Angger. Angger mana? Wah lah ini. Waalaikumsalam. Angger, kenapa kamu terlambat lagi? Itu Pak, rumah saya kebanjiran, nanti saya akan berangkat malah macet Pak. Macet. Sudah berapa kali kamu terlambat? 10 kali Pak. 10 kali. Oke, kamu itu sudah berkali-kali terlambat. Kamu tahu kan kalau kamu sering terlambat kenapa konsekuensinya? Tahu nggak? Tahu Pak. Tahu ya. Jadi jangan pulang. Oke Angger, tolong nanti pelajaran menemui Pak Lutfi depan ruang guru ya. Baik Pak. Oke, sekarang kamu duduk dan ikuti pelajaran. Begitu ya? Oke, silahkan duduk. Oke. Wah, ini jagoanku Angger. Gimana ini Angger? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Angger, kamu tahu kenapa Pak Lutfi panggil ke sini? Tahu Pak. Kenapa kira-kira Angger? Karena saya sering terlambat. Berapa kali kamu terlambat Angger? 10 kali. 10 kali. Pak Lutfi pengen dengar, kenapa kok kamu sering terlambat? Jelaskan alasannya. Karena saya harus merawat adik-adik saya yang kecil, terus kadang sering banjir juga Pak. Jadi kalau perjalanan juga sering macet. Perjalanan sering macet. Adikmu ada berapa? Ada 2 Pak. Adikmu ada 2. Terus kok kamu merawat itu kenapa? Ya dikarenakan orang tua saya sedang kerja. Oh gitu. Berarti tiap pagi kamu harus ngantar sekolah atau gimana? Ya mengantar sekolah lalu memberikan makan dan lain-lain. Oh gitu. Terus kalau kamu dari rumah jam berapa Angger? Jam 6:30 Pak. Jam 6:30 sampai sini ya terlambat, pastinya terlambat. Kamu harusnya datang lebih pagi lagi. Iya. Angger, kamu tahu nggak kira-kira konsekuensinya kalau kamu sering terlambat? Tahu. Tahu, bener tahu. Coba jelaskan, kalau kamu sering terlambat, konsekuensinya apa? Itu akan keseringan ketinggalan materi, lalu para bapak dari guru bisa marah. Nah itu kamu tahu. Jadi kalau kamu sering terlambat, kamu akan ketinggalan materi. Terus bapak ibu juga akan sering marah. Bapak ibu guru yang lain juga bisa marah. Gitu. Terus Pak Lutfi mau bertanya, kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan supaya tidak terlambat? Bangun lebih awal dari biasanya. Bangun lebih awal dari biasanya. Kalau sekarang biasanya kamu bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jam 6 masa baru bangun itu sudah siang loh. Kamu sholat gak? Kadang sholat yang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Ya makanya bangunnya pagi. Ya jam 5 lah. Masa bangun jam 6 itu sudah terlalu kesiangan. Belum kan kamu nanti ngantar adikmu. Belum nanti kamu perjalanan dari rumahmu ke sekolah. Kamu harusnya bisa bangun lebih pagi. Apa kamu kalau malam itu mesti begadang? Iya Pak. Ngapain kalau malam begadang? Bermain game. Bermain game sampai jam berapa? Jam 1. Jam 1. Wah itu yang bikin kamu bangunnya kesiangan. Harusnya kamu itu jam 10 itu sudah tidur. Jadi kamu bisa bangun lebih pagi lagi. Paham kan? Berarti kira-kira supaya kamu tidak terlambat, kira-kira apa?
bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Terus yang kedua, Tidur lebih awal. tidur lebih awal. Jadi satu, tidur lebih awal, terus bangunnya lebih pagi. Terus selanjutnya ini berkaitan dengan tadi apa masalahnya? Banjir ya? Iya. Banjir sama macet. Kamu kalau ke sekolah naik apa? Ya, antar Diantar. Yang antar siapa? ayah. Ayah. Nah itu harusnya kalau kamu bisa lebih pagi lagi itu, atau ayahmu bisa ngantarnya lebih pagi lagi, itu kamu tidak akan terlambat. Berarti kamu tahu solusinya kan? Solusinya yang pertama, Bangun lebih awal. bangun lebih awal. Yang kedua, Jangan tidur lama. jangan tidur terlalu malam. Itu biar kamu tidak terlambat. Kamu itu anak pinter loh, Angger. Ya ini Pak Lutfi mendoakan agar Angger itu sukses. Nah, di sini belajarnya yang rajin, jangan sering terlambat gitu ya. Itu paham ya, bahwa besok-besok jangan terlambat lagi, nanti Pak Lutfi akan pantau. Gitu ya, kalau sering terlambat ya nanti Pak Lutfi panggil lagi. Paham kan, Angger? Paham. Oke, terima kasih Angger, kamu sudah mau menemui Pak Lutfi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Itu ya Angger ya. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Ya. Kamu tuh gimana tau sih? Tugas gitu aja gak bisa ngerjain. Lemot banget tau nggak? Itu kan tugas kelompok. Masa gitu aja gak bisa ngerjain toh? Apa harus aku yang ngerjain? Assalamualaikum, ada apa ini? Dibully sama Putri. Putri bisa kesini sebentar? Sama. Ada apa ini? Jelaskan. Saya cuma ngomongin doang, Pak. Gimana ini coba? Ada apa? Tolong yang di selanjutnya menemui pasti bukan waktu ya. Dan ini berdua menemui pasti. Sekarang silakan duduk untuk pelajaran. Gitu ya. Silakan duduk. Jadi, Sipa Putri. Siang, Pak. Yuk duduk. Sini silakan duduk. Putri, Sipa, kita tanya dulu ke Sipa dulu. Sipa tahu nggak kenapa Pak Putri minta kamu ke sini? Karena tadi saya laporan kalau saya dibully sama Putri. Sekarang, kenapa kira-kira? Karena kan ada tugas kelompok kan Pak, tapi itu sifatnya lemot, gak ngerjain. Tapi kan udah harus ngata-ngatain. Kamu gimana tadi? Diomongin apa sama Putri? Saya dikatain lemot sama bodoh, gitu Pak. Oh, sama Putri. Nah, kan udah boleh toh Put ngomong bodoh atau Tapi deadline-nya besok Pak, itu pun tugasnya banyak. Tapi kan nggak perlu bilang lemot atau bodoh. Coba kalau kamu yang dibilang lemot atau bodoh, bagaimana perasaan? Coba perasaannya bagaimana? Kamu dibilang lemot atau bodoh? Kira-kira perasaanmu bagaimana? Ya sakit hati. Hah? Sakit hati Pak. Nah, itu yang dirasakan oleh Sipa. Jadi Sipa merasa sakit hati karena kamu ngatain lemot atau bodoh. Saya ingin tanya pada Sipa, apa benar kamu lemot atau bodoh? Ya saya nggak ngerasa kayak gitu Pak. Terus pertanyaannya kenapa tugas kelompok yang diberikan kepadamu itu kamu nggak selesai? Itu kan tugasnya kelompok, tapi itu kayak diserahin ke saya doang, yang anggota yang lain tuh kebagiannya enaknya doang Pak. Yang lain bagian yang benar, yang berat-berat dia silakan. Iya, dan itu gak ada yang bantuin. Apa benar Putri betul? Yang lain yang enak? Enggak sih Pak, kan semuanya dibagi rata ya Pak. Semuanya dapat semua. Tapi emang semuanya udah selesai, tinggal temennya sih.
Siva, tapi Sivanya yang lama. Jadi tinggal Berarti itu sudah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing teman. Apa betul begitu? kalau menurut saya tuh yang lain ya yang enaknya doang, yang saya yang dapat yang susah. Harusnya ini kan kerja kelompok. Kalau misalnya salah satu ada yang kesulitan menyelesaikan, itu ya bisa dibantu. Ini kan Siva itu kan kesulitan menyelesaikan, ya berarti teman-temanmu yang lain juga, kamu dan teman-teman yang lain berbantu biar tugas selesai. Saya ingin bertanya kepada Siva, kira-kira masalah lainnya apa? Kalau kenapa tugasmu kok nggak selesai-selesai? Kira-kira masalahnya apa? Karena nggak ada yang bantuin, Pak. Nggak ada yang bantu di rumah juga nggak ada yang bantu. Enggak. Bapak Ibu Sibuk kerja. kakak adik Nggak ada. nggak ada. Jadi kalau kamu misalnya kesulitan terhadap tugas-tugas kelompokmu, ya kamu minta bantuan teman-teman yang lain. Sudah, tapi nggak ada respon. Jadi ada respon. Nah, Putri sama teman-teman yang lain, kalau ada teman yang nggak selesai, ya, itu ya kamu menawarkan diri ya. Pak. Sekarang saya boleh tahu kesalahanmu apa, Putri? Karena udah menganggap temennya lemah. Jadi besok jangan Jangan ngomong gitu lagi. lagi. Sekarang Siva, kira-kira biar nanti tugasmu itu bisa selesai, kira-kira harus kenapa? Harus apa? Ya, Tugas kelompok, kayak minta bantuan yang lain kalau emang bener-bener udah nggak bisa. berarti kamu harus minta bantuan sama yang lain kalau benar-benar Nggak bisa. jadi itu ya solusinya ya. Ini solusinya yang pertama, biar tugas kelompok itu benar-benar selesai, itu apa? Pertama, Saling bantu. saling membantu. Itu ya. Yang kedua apa? Biar tugas cepat selesai. Terus kayak ya pembagiannya yang adil. Jadi nanti pembagiannya yang adil. Terus yang kedua, kalau misalnya ada teman yang lain itu tidak bisa, ya harus saling membantu. Paham ya? Paham ya? Sekarang Pak Budi minta Putri dan Siva saling minta maaf. Ya jangan diulangi lagi di masa yang akan datang. Ya, kalian sebenarnya pinter-pinter loh, masa bertengkar di dalam kelas kan nggak baik. Ya sekarang minta maaf. Ya minta maaf, saling memaafkan ya. Ayo saling. Saya minta maaf ya. Ya maaf juga. Itu kan enak berteman ya, jangan marah-marah ya. Nah, itu ya, paham ya? Sekarang kamu balik lagi ke kelas. Itu ya, jangan bertengkar lagi ya. Selesaikan tugasnya secara bersama-sama ya. Itu ya. Silahkan balik lagi kelas. Terima kasih Siva dan Putri. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak.